Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan menceritakan kelanjutan Donghua Nine Sons Martial God bagian ke-116. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya, hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, supaya tidak berbasa-basi lebih lama lagi, langsung aja kita terobos ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan benteng cabang sekte Tianyan di kota kekaisaran terbakar hebat hingga menggemparkan seluruh kota. Di tengah kekacauan itu, Ye Yunfei bersama Diakon Tang dan para siswa Akademi Penjaga menyerang cabang keluarga Feng Yun. Dengan kekuatan luar biasa, Ye Yunfei mengalahkan Feng Yunjian dan menjarah seluruh cabang sebelum membakarnya. Dalam beberapa hari ia memimpin serangkaian serangan yang menghancurkan puluhan benteng milik berbagai kekuatan besar di Zhongzhou, menangkap banyak musuh, dan memicu kemarahan para faksi besar. Mereka pun mengirim pasukan untuk memburunya. Ye Yunfei kemudian menantang mereka melakukan pertukaran tawanan di pegunungan Tianjin. Saat para jenius muda berkumpul di kota Tianjin, ia menyusup ke sebuah jamuan besar, melancarkan serangan mendadak, dan berhasil menangkap banyak talenta muda sebelum para ahli kuat tiba, meninggalkan para musuhnya dalam kemarahan dan kehinaan. Gemuruh dahsyat mengguncang udara ketika akhirnya seluruh rumah besar milik penguasa kota runtuh menjadi puing-puing. Bangunan megah yang sebelumnya dipenuhi suara tawa dan percakapan kini berubah menjadi lautan reruntuhan. Banyak orang yang berada di dalam rumah besar itu tidak sempat melarikan diri dan tewas secara tragis di tengah kehancuran tersebut. Di tengah puing-puing yang berserakan, penguasa kota Philadelphia berdiri dengan tatapan kosong menatap kehancuran di hadapannya. Pikirannya dipenuhi rasa putus asa yang mendalam. Ia bergumam pelan kepada dirinya sendiri dengan perasaan hancur, menyadari bahwa semuanya telah berakhir dan kali ini benar-benar tidak ada harapan lagi. Dalam hatinya, penyesalan yang besar muncul. Ia membenci dirinya sendiri karena telah mengadakan jamuan makan tersebut dan mengundang para jenius muda dari berbagai kekuatan besar ke kediamannya. Tidak lama kemudian, suasana di sekitar reruntuhan tiba-tiba berubah. 6 sosok tua dengan wajah muram perlahan turun dari langit. Mereka berdiri di antara puing-puing yang masih mengepulkan debu. Keenam orang tua itu segera melepaskan kekuatan jiwa mereka yang sangat kuat untuk merasakan dan menyelidiki setiap sudut ruang di sekitar tempat itu, menelusuri wilayah tersebut inci demi inci tanpa melewatkan satu titik pun. Keenam lelaki tua tersebut semuanya merupakan ahli yang telah mencapai alam buah surga, tingkat kultivasi yang sangat tinggi di dunia kultivasi. Mereka datang setelah merasakan keributan besar yang terjadi di kediaman tuan kota dan bergegas menuju tempat itu dengan kecepatan penuh. Namun ketika mereka tiba, semuanya sudah terlambat. Walaupun mereka terus menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menyelidiki seluruh area dengan sangat teliti, tidak ada satupun jejak Ye Yunfei yang dapat mereka temukan. Di antara kerumunan orang yang berdiri di sekitar reruntuhan, seseorang tiba-tiba mengenali identitas keenam ahli tersebut. Orang itu tidak dapat menahan keterkejutannya ketika menyebut nama-nama mereka satu persatu. Keenam orang tua itu adalah Feng Yunqi, Feng Yunxiao, Xiao Qianfeng, Wei Wuji, Lan Tiangang, dan Diao Liang. Nama-nama tersebut segera menimbulkan gelombang keterkejutan di antara para praktisi bela diri yang menyaksikan peristiwa itu. Keenam orang tersebut merupakan tokoh yang sangat terkenal di seluruh dataran tengah. Reputasi mereka telah lama dikenal oleh para kultivator dari berbagai kekuatan besar. Kini, demi menghadapi seorang pemuda muda seperti Ye Yunfei, mereka semua datang ke kota Tianjin pada waktu yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa 4 kekuatan teratas di Zhongzhou benar-benar telah mengerahkan upaya besar untuk menghadapi Ye Yunfei. Salah satu ahli alam buah surga memandang ke sekeliling dengan wajah dingin dan berkata dengan nada tegas bahwa binatang kecil itu telah berhasil melarikan diri. 5 ahli lainnya mengangguk sebagai tanda persetujuan. Kemudian salah satu lelaki tua memandang ke arah Feng Yunjie dan memanggilnya untuk datang serta menjelaskan secara rinci apa yang sebenarnya terjadi di kediaman tuan kota pada malam itu. Feng Yunjie segera mendekat dengan sikap hormat kepada lelaki tua bernama Feng Yunxiao tersebut. Dengan penuh kehati-hatian ia menceritakan seluruh kejadian yang terjadi di kediaman penguasa kota pada malam itu, menjelaskan bagaimana Ye Yunfei tiba-tiba muncul, melancarkan serangan mendadak, serta menangkap banyak jenius muda di tengah kekacauan yang terjadi. Setelah mendengar cerita tersebut, kemarahan segera muncul di wajah Feng Yunxiao. Ia menggertakkan giginya dengan keras sambil menyatakan bahwa jika suatu saat ia berhasil menangkap Ye Yunfei, ia akan mengulitinya hidup-hidup dan mencabik-cabiknya tanpa ampun. Pada saat itu penguasa kota Philadelphia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk melangkah maju. Dengan hati yang diliputi rasa takut dan penyesalan, ia mendekati keenam ahli alam buah surga tersebut dan mencoba menyampaikan bahwa semua kejadian yang terjadi pada malam itu merupakan kesalahannya. Namun sebelum ia sempat mengatakan lebih banyak,
Salah satu lelaki tua memandangnya dengan dingin dan memerintahkan agar ia segera pergi. Tiba-tiba tekanan spiritual yang sangat mengerikan meledak dari tubuh lelaki tua itu seperti palu besi yang menghantam udara. Tekanan tersebut langsung menghantam penguasa kota Philadelphia dengan kekuatan yang luar biasa. Penguasa kota itu menjerit kesakitan ketika tubuhnya terlempar jauh ke udara sebelum jatuh ratusan meter dari tempat itu. Setelah tubuhnya jatuh ke tanah, nasibnya tidak lagi diketahui. Orang-orang yang berada di sekitar tempat itu langsung gemetar ketakutan. Tidak ada seorang pun yang berani bersuara atau bergerak setelah menyaksikan kekuatan menakutkan dari para ahli alam gua surga tersebut. Beberapa saat kemudian keenam ahli tersebut menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Setelah mereka pergi, para penonton yang berkumpul di sekitar kediaman tuan kota akhirnya bisa bernapas lega. Tekanan besar yang sebelumnya menyelimuti seluruh area tiba-tiba menghilang. Di antara kerumunan tersebut, banyak orang mulai berbicara tentang kejadian yang baru saja terjadi. Mereka tidak dapat menahan rasa kagum terhadap Ye Yunfei. Menurut mereka, kekuatan pemuda itu benar-benar luar biasa. Ia bahkan mampu menangkap begitu banyak jenius muda tepat di depan mata para ahli alam gua surga. Keberanian serta ketegasannya juga dianggap sangat luar biasa dan sulit ditandingi oleh orang lain. Waktu terus berlalu dengan cepat. Malam yang penuh kekacauan itu akhirnya berlalu, dan fajar segera datang. Pagi-pagi sekali, banyak praktisi bela diri mulai bergerak menuju pegunungan Tianjin. 4 kekuatan teratas di Zhongzhou yaitu keluarga Feng Yun, klan Xiao, sekte Shen Feng, dan sekte Tianyan berkumpul bersama. Pasukan mereka datang seperti 4 arus besar yang mengalir menuju pegunungan Tianjin. Selain pasukan utama dari keempat kekuatan tersebut, banyak pula pasukan afiliasi mereka yang datang secara sukarela untuk membantu. Keempat kekuatan besar tersebut telah lama mendominasi dataran tengah bahkan seluruh benua Tianshuan, sehingga banyak kekuatan yang lebih lemah bergantung kepada mereka untuk bertahan hidup. Di samping itu, sejumlah besar praktisi bela diri yang hanya ingin menyaksikan peristiwa besar ini juga datang berbondong-bondong. Akibatnya pegunungan Tianjin segera dipenuhi oleh manusia. Jumlah orang yang berkumpul di wilayah tersebut mencapai ribuan. Setelah memasuki pegunungan Tianjin, pasukan dari 4 kekuatan besar segera berpencar ke berbagai arah untuk mencari Ye Yunfei. Banyak sosok melesat di langit seperti belalang yang bergerak cepat. Kekuatan jiwa yang kuat menyebar ke seluruh pegunungan seperti karpet yang menutupi wilayah tersebut. Para praktisi bela diri yang datang untuk menyaksikan peristiwa itu merasa sangat kagum melihat pemandangan tersebut. Mereka merasa sulit percaya bahwa seorang pemuda saja mampu memicu mobilisasi besar dari 4 kekuatan teratas di Zhongzhou. Hal ini membuat nama Ye Yunfei semakin dikenal dan dianggap luar biasa oleh banyak orang. Sementara itu di suatu wilayah yang dipenuhi pegunungan lebat di dalam pegunungan Tianjin, berdiri banyak puncak gunung yang menjulang tinggi. Di puncak salah satu gunung tertinggi berdiri Ye Yunfei bersama 7 diaken dan lebih dari 100 siswa dari Akademi Penjaga. Ketika salah seorang diaken melihat kerumunan besar yang mendekat dari kejauhan, ia tidak dapat menahan rasa gugupnya. Dengan suara sedikit gemetar ia memberitahu Ye Yunfei bahwa mereka telah datang. Tanpa sadar ketujuh diaken dan para siswa bergerak sedikit lebih dekat ke arah Ye Yunfei. Meskipun mereka mengetahui bahwa banyak formasi telah dipasang di wilayah pegunungan tersebut, pikiran bahwa pasukan utama dari 4 kekuatan besar akan segera tiba tetap membuat mereka sangat tegang. Mereka juga sadar bahwa para ahli alam gua surga kemungkinan besar akan muncul secara langsung. Telapak tangan mereka mulai berkeringat dan kepalan tangan mereka mengepal dengan kuat. Namun Ye Yunfei tetap terlihat tenang. Ia meminta semua orang untuk tidak gugup dan mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja. Tidak lama kemudian teriakan terdengar dari kejauhan ketika seseorang akhirnya menemukan keberadaan Ye Yunfei. Banyak orang segera menunjuk ke arah gunung tempat Ye Yunfei berdiri. Pasukan dari 4 kekuatan besar langsung mengepung gunung tersebut dari segala arah. Sekelompok besar orang segera bergegas menaiki gunung dengan niat untuk menangkap Ye Yunfei. Namun Ye Yunfei hanya mencibir dingin. Ia segera membentuk segel tangan dan menghentakkan kakinya ke tanah dengan ringan. Dalam sekejap seluruh puncak gunung dan bukit di sekitar wilayah tersebut mulai bergetar hebat. 108 formasi besar muncul secara bersamaan. Formasi-formasi itu saling terhubung dan membentuk perlindungan kuat di sekitar puncak gunung tempat Ye Yunfei berdiri. Di antara formasi tersebut juga terdapat berbagai susunan ilusi yang muncul dan menghilang seperti gelembung berwarna-warni. Begitu formasi tersebut aktif, beberapa orang yang menyerbu ke arah Ye Yunfei langsung dihancurkan oleh energi formasi. Beberapa lainnya terpental oleh gelombang energi dan mengalami luka berat. Sebagian lagi terjebak di dalam susunan ilusi dan mulai berlari tanpa arah sambil berteriak ketakutan karena tidak dapat menemukan jalan keluar. Melihat situasi tersebut,
Ye Yunfei mengangguk dengan puas. Menurutnya formasi 108 roh surgawi dan iblis bumi memang hanya formasi tingkat rendah, namun kekuatannya sudah cukup untuk menghadapi orang-orang tersebut. Ia kemudian memuji Hu Miao karena susunan ilusi yang dibuatnya ternyata sangat efektif. Hu Miao menerima pujian itu dengan sikap bangga. Perubahan situasi yang terjadi secara tiba-tiba membuat orang-orang yang berada di belakang barisan penyerang menjadi ketakutan. Wajah mereka pucat dan tidak lagi berani melanjutkan serangan terhadap Ye Yunfei. Di tengah pegunungan Tianjin yang luas, suasana tiba-tiba berubah menjadi sangat tegang. Para praktisi bela diri yang berkumpul di berbagai sudut pegunungan menatap dengan mata terbelalak ketika mereka melihat sesuatu yang benar-benar mengejutkan. Lebih dari 100 formasi besar berdiri kokoh di sekitar puncak gunung tempat Ye Yunfei berada. Formasi-formasi itu memancarkan cahaya yang kuat dan energi yang berlapis-lapis, membentuk pertahanan yang sangat luar biasa. Banyak ahli bela diri yang melihat pemandangan itu tidak dapat menahan keterkejutan mereka. Dalam hati mereka muncul berbagai dugaan. Beberapa orang mulai bertanya-tanya apakah Ye Yunfei sebenarnya merupakan seorang ahli formasi. Dalam pandangan mereka, kemampuan untuk menyusun begitu banyak formasi yang kuat menunjukkan bahwa keahlian Ye Yunfei dalam bidang formasi pasti berada pada tingkat yang sangat tinggi. Beberapa praktisi bela diri bahkan mulai menyadari alasan di balik keberanian Ye Yunfei. Menurut mereka, tidak heran jika pemuda itu berani memprovokasi 4 kekuatan besar sekaligus. Dengan begitu banyak trik tersembunyi yang ia miliki, jelas bahwa Ye Yunfei bukanlah seseorang yang bertindak tanpa persiapan. Para ahli bela diri yang berada di sekitar wilayah tersebut terus memandang lebih dari 100 formasi besar itu dengan ekspresi takjub. Mereka benar-benar terkejut oleh kekuatan dan jumlah formasi yang muncul di tempat itu. Namun tepat pada saat itu, perubahan besar kembali terjadi. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang berat dan mengguncang udara. Dalam sekejap, lebih dari selusin tangan raksasa yang terbentuk dari energi spiritual muncul dari berbagai arah. Tangan-tangan besar itu bergerak dengan kekuatan yang luar biasa dan langsung mengarah ke Ye Yunfei, seolah-olah ingin mencengkeramnya sekaligus dari segala penjuru. Dengan kemunculan lebih dari selusin tangan energi spiritual yang sangat kuat tersebut, seluruh dunia seakan dipenuhi oleh tekanan spiritual yang sangat besar. Energi itu begitu kuat hingga udara di sekitar tempat itu terasa membeku. Semua orang yang berada di sekitar wilayah tersebut tiba-tiba menjadi diam. Para praktisi bela diri yang menyaksikan pemandangan itu langsung merasa lutut mereka melemah. Wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka sulit digerakkan. Tekanan energi spiritual yang sangat besar membuat mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi kekuatan langit itu sendiri. Semua orang segera menyadari satu hal yang sangat menakutkan. Lebih dari selusin ahli dari alam gua surga sedang menyerang Ye Yunfei secara bersamaan. Di belakang Ye Yunfei, 7 diaken bersama lebih dari 100 siswa dari Akademi Penjaga juga merasakan tekanan yang sangat menakutkan. Ketika menghadapi belasan tangan energi spiritual yang mengancam tersebut, mereka merasa seolah-olah sebuah gunung raksasa sedang menekan tubuh mereka. Pinggang mereka berderit di bawah tekanan itu dan beberapa dari mereka hampir berlutut karena tidak mampu menahannya. Para praktisi bela diri yang berada di sekitar tempat itu mulai berdiskusi dengan suara pelan. Banyak orang merasa bahwa Ye Yunfei telah ditakdirkan untuk kalah. Menurut mereka, walaupun Ye Yunfei adalah seorang jenius yang sangat berbakat dan memiliki banyak metode luar biasa, mustahil baginya untuk menahan serangan gabungan dari lebih dari selusin ahli alam gua surga. Beberapa orang bahkan menganggap bahwa Ye Yunfei terlalu arogan. Dalam pandangan mereka, mengundang 4 kekuatan besar untuk melakukan pertukaran tawanan perang di pegunungan Tianjin sama saja dengan mencari kematian. Sementara para penonton masih membicarakan situasi tersebut, Ye Yunfei sendiri hanya tertawa dingin. Di dalam hatinya, Ye Yunfei sudah memahami tujuan para ahli alam gua surga tersebut. Mereka jelas ingin menundukkannya dengan kecepatan kilat sebelum ia sempat melakukan apapun. Namun Ye Yunfei sebenarnya sudah mempersiapkan diri sejak awal. Dengan suara rendah namun tegas, ia memberikan perintah. Pada saat itu juga, lebih dari 108 formasi besar yang berada di sekelilingnya tiba-tiba memancarkan cahaya yang sangat terang. Cahaya itu menyala seperti gunung berapi yang meletus. Energi formasi yang sangat besar melesat ke langit dan langsung bertabrakan dengan belasan tangan energi spiritual yang sedang menyerang. Untuk sesaat, tangan-tangan energi spiritual yang sangat kuat itu terhenti di udara dan tidak dapat bergerak lebih jauh. Pemandangan tersebut langsung membuat banyak praktisi bela diri di sekitar tempat itu berteriak kaget. Mereka tidak menyangka bahwa formasi-formasi itu mampu menahan serangan gabungan dari begitu banyak ahli alam gua surga. Namun tidak lama kemudian sebuah dengusan dingin terdengar di antara langit dan bumi. Suara itu bergema seperti guntur yang mengguncang seluruh wilayah pegunungan. Setelah itu,
Belasan tangan energi spiritual tersebut tiba-tiba menjadi lebih ganas. Tekanan spiritual yang mereka pancarkan melonjak seperti badai yang mengamuk. Energi itu mengguncang langit dan bumi serta meraung seperti angin topan besar yang datang menjelang akhir dunia. Belasan tangan energi spiritual itu kemudian mengerahkan seluruh kekuatan mereka secara bersamaan. Di bawah tekanan besar tersebut, lebih dari 100 formasi besar mulai terdorong mundur secara perlahan dan bentuknya mulai berubah. Bahkan suara retakan mulai terdengar dari beberapa formasi batu besar yang menyusun pertahanan tersebut. Jelas bahwa beberapa bagian formasi sudah mulai retak dan tidak mampu menahan tekanan yang semakin besar. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu dapat melihat dengan jelas bahwa meskipun formasi-formasi tersebut mampu bertahan untuk sementara waktu, jika keadaan terus berlanjut seperti ini maka formasi itu pasti akan hancur. Pemandangan tersebut segera membuat para anggota dari 4 kekuatan besar merasa sangat gembira. Mereka mulai berteriak dengan penuh semangat kepada Ye Yunfei. Menurut mereka, formasi-formasi itu akan segera runtuh dan Ye Yunfei tidak akan bisa melarikan diri lagi. Mereka bahkan menyuruh Ye Yunfei menyerah dengan patuh. Namun Ye Yunfei justru tertawa keras ketika mendengar teriakan tersebut. Dalam tawa yang bergema di udara itu, ia mengatakan bahwa tampaknya kali ini mereka datang bukan untuk melakukan pertukaran tawanan perang, melainkan untuk bertarung. Jika memang demikian, maka ia memutuskan untuk membunuh sebagian dari orang-orang itu terlebih dahulu. Setelah mengatakan hal tersebut, Ye Yunfei segera melambaikan tangannya. Dalam sekejap, sekelompok besar praktisi bela diri tiba-tiba muncul di udara di sekelilingnya. Mereka semua dipindahkan keluar dari menara ilusi dan melayang di sekitar Ye Yunfei. Orang-orang tersebut semuanya berasal dari 4 kekuatan besar. Kultivasi mereka telah disegel sehingga mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka. Jumlah mereka mencapai lebih dari 1.000 orang. Begitu muncul di udara, para tawanan tersebut langsung berteriak dengan marah kepada Ye Yunfei. Beberapa dari mereka mengancam Ye Yunfei dengan menyebutkan identitas mereka sebagai murid inti atau anggota penting dari berbagai sekte dan keluarga besar. Mereka berharap ancaman tersebut dapat membuat Ye Yunfei takut. Namun Ye Yunfei hanya memberikan peringatan keras. Ia menyuruh mereka semua diam jika tidak ingin mati. Mendengar nada suara Ye Yunfei yang tajam, para tawanan itu langsung menyadari bahwa hidup mereka berada di tangan orang lain. Dalam sekejap mereka semua menjadi diam. Tidak lama kemudian para tawanan tersebut menyadari bahwa mereka sebenarnya dikelilingi oleh orang-orang dari pihak mereka sendiri. Dengan penuh harapan mereka mulai berteriak meminta pertolongan kepada para sekutu mereka. Pada saat itu Ye Yunfei menggerakkan pikirannya. 5 pedang spiritual segera muncul dan melayang di udara dengan ujung pedang mengarah ke lebih dari 1.000 sandera tersebut. Niat membunuh yang dipancarkan oleh pedang-pedang itu begitu kuat hingga membuat para sandera pucat dan tubuh mereka gemetar ketakutan. Setelah itu, Ye Yunfei memandang ke arah belasan tangan energi spiritual yang masih menekan formasi-formasi di sekitarnya. Dengan suara keras, ia meminta para ahli tua itu untuk memutuskan apakah mereka datang untuk bertukar sandera atau untuk bertarung. Akhirnya belasan tangan energi spiritual itu berhenti bergerak. Tidak lama kemudian 12 lelaki tua muncul di udara. Wajah mereka terlihat muram dan mata mereka memandang Ye Yunfei dengan tajam seperti kilat. Ke-12 orang tersebut semuanya merupakan ahli dari alam gua surga. Awalnya mereka berencana untuk menangkap Ye Yunfei dengan cepat. Namun lebih dari 100 formasi yang telah dipasang oleh Ye Yunfei berhasil menghalangi mereka. Mereka menyadari bahwa Ye Yunfei telah mempersiapkan segala sesuatu dengan sangat matang. Bahkan jika mereka berhasil menghancurkan formasi tersebut, belum tentu mereka dapat menangkapnya dengan mudah. Selain itu, masih ada lebih dari 1.000 sandera yang berada di tangan Ye Yunfei. Terutama para jenius muda yang ditangkap pada malam sebelumnya di jamuan makan kediaman Tuan Kota. Mereka merupakan elit dari berbagai sekte dan keluarga besar. Jika Ye Yunfei menjadi marah dan membunuh para sandera tersebut, kerugian yang akan dialami oleh keempat kekuatan besar akan sangat besar. Karena itulah ke-12 ahli alam gua surga tersebut akhirnya menghentikan serangan mereka. Salah satu dari mereka memandang Ye Yunfei dengan marah dan menanyakan apakah ia tidak takut mati karena telah memprovokasi mereka seperti itu. Namun Ye Yunfei hanya tertawa keras. Ia menyatakan bahwa hari ini ia datang atas nama Akademi Penjaga untuk melakukan pertukaran sandera. Oleh karena itu ia meminta mereka untuk segera memutuskan apakah mereka datang untuk melakukan pertukaran sandera atau untuk bertempur. Ke-12 ahli alam gua surga tersebut hanya menatap Ye Yunfei dengan tatapan tajam. Dalam hati mereka sebenarnya tidak ingin melakukan pertukaran sandera. Sejak awal mereka memang berniat untuk langsung menangkap Ye Yunfei ketika ia muncul. Namun sekarang situasinya telah berubah.
Ye Yunfei telah mempersiapkan begitu banyak formasi dan bahkan memegang lebih dari 1.000 sandera di tangannya. Selain itu mereka juga mengetahui bahwa Ye Yunfei memiliki teknik menghilang yang sangat aneh. Jika ia melarikan diri, mereka mungkin tidak akan dapat menemukannya lagi. Kedua belas lelaki tua itu terus memandang Ye Yunfei dengan kemarahan yang jelas terlihat di wajah mereka. Sebagai ahli alam gua surga, mereka biasanya berada di posisi yang sangat tinggi dan dihormati dimanapun mereka pergi. Para kultivator muda selalu bersikap sangat hati-hati di hadapan mereka dan bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Namun sekarang seorang pemuda justru berani berdiri di depan mereka dan menghadapi mereka secara langsung. Meski begitu mereka tidak memiliki cara yang mudah untuk menyelesaikan situasi tersebut. Untuk sesaat, seluruh wilayah pegunungan Tianjin tenggelam dalam keheningan yang sangat menegangkan. Ye Yunfei berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sambil memandang kedua belas ahli tua tersebut dengan tatapan dingin. Sementara itu kedua belas orang tua itu berdiri di udara dengan wajah yang sangat muram, dipenuhi kemarahan yang tidak dapat mereka sembunyikan. Melihat suasana yang sangat menegangkan tersebut, para praktisi bela diri yang berada di sekitar tempat itu juga tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Di langit pegunungan Tianjin yang luas, suasana menjadi semakin menegangkan. 12 tetua dari alam gua surga berdiri melayang di udara sambil menatap para sandera yang mengambang di depan Ye Yunfei. Wajah mereka terus berubah-ubah, antara kemarahan yang membara dan keraguan yang tidak dapat mereka sembunyikan. Para sandera yang melayang di hadapan Ye Yunfei bukanlah orang-orang biasa. Di antara mereka terdapat banyak murid inti dari 4 kekuatan teratas di Zhongzhou. Bahkan beberapa di antaranya adalah anak serta cucu dari tokoh-tokoh penting dalam sekte dan keluarga besar tersebut. Bagi keempat kekuatan besar itu, orang-orang ini adalah sandera yang harus diselamatkan dengan segala cara. Setelah beberapa saat menatap situasi tersebut, salah satu lelaki tua akhirnya berbicara dengan nada dingin. Ia memerintahkan agar semua orang dari Akademi Penjaga segera dibawa ke tempat itu. Perintah itu segera dilaksanakan. Tidak lama kemudian sekelompok besar ahli bela diri dibawa ke depan. Tangan dan kaki mereka terikat erat, dan mereka dipaksa berdiri di hadapan kerumunan besar yang mengelilingi tempat tersebut. Orang-orang itu tidak lain adalah anggota Akademi Penjaga. Jumlah mereka mencapai beberapa ratus orang. Wajah mereka menunjukkan berbagai emosi yang kuat. Kesedihan, kemarahan, dan rasa tidak berdaya bercampur menjadi satu. Mereka telah lama menjadi tawanan dari 4 kekuatan besar tersebut dan selama itu pula mereka menanggung berbagai penderitaan. Ye Yunfei segera melepaskan kekuatan jiwanya. Dengan sangat teliti ia memeriksa dan menghitung jumlah ratusan orang dari Akademi Penjaga yang berdiri di sana. Setelah beberapa saat melakukan pemeriksaan yang cermat, Ye Yunfei akhirnya mengangguk pelan. Jumlah orang yang dibawa oleh pihak lawan memang sesuai dengan perhitungannya. Sebelum datang ke Pegunungan Tianjin, Ye Yunfei telah melakukan penyelidikan yang sangat rinci mengenai berbagai benteng cabang Akademi Penjaga yang telah dihancurkan oleh musuh. Ia juga mengetahui dengan jelas berapa banyak orang yang terbunuh, berapa banyak yang terluka, serta berapa banyak yang telah ditangkap. Setelah memastikan semuanya sesuai, salah satu lelaki tua dari pihak lawan kembali berbicara dengan suara berat. Ia menyatakan bahwa sekarang sudah waktunya untuk melakukan pertukaran sandera. Mendengar hal tersebut, Ye Yunfei tertawa keras. Ia menyatakan bahwa jika memang demikian, maka mereka sebaiknya melepaskan semua sandera secara bersamaan. Pada saat yang sama, pandangan Ye Yunfei tertuju kepada ratusan sandera dari Akademi Penjaga. Di antara mereka terdapat seorang pria parubaya yang menarik perhatiannya. Pria parubaya itu adalah seorang diaken dari Akademi Penjaga yang bermarga Zeng. Tanpa menggerakkan bibirnya, Ye Yunfei segera mengirimkan pesan telepati secara diam-diam kepada diakon Zeng. Dalam pesan tersebut ia memperkenalkan dirinya sebagai Ye Yunfei dan memberi instruksi kepada diakon Zeng agar memimpin semua orang mengikuti rute tertentu yang telah ia jelaskan sebelumnya. Ketika diakon Zeng menerima pesan telepati tersebut, hatinya langsung dipenuhi kegembiraan. Ia tidak menyangka bahwa orang yang datang untuk menyelamatkan mereka ternyata adalah Ye Yunfei. Pada saat itu Ye Yunfei melambaikan tangannya sambil berteriak. Dalam sekejap, lebih dari 1.000 sandera yang berada di hadapannya tiba-tiba merasakan tubuh mereka kembali bebas bergerak. Segel yang sebelumnya membatasi mereka telah dilepaskan. Menyadari bahwa mereka telah mendapatkan kembali kebebasan bergerak, para sandera tersebut langsung diliputi kegembiraan. Tanpa ragu mereka segera berlari dengan sekuat tenaga menjauh dari tempat itu. Pada saat yang sama, ratusan anggota Akademi Penjaga juga dibebaskan dari segel yang mengikat mereka. Mobilitas mereka langsung kembali. Diakon Zeng segera mengambil tindakan. Ia berteriak kepada semua orang dari Akademi Penjaga untuk mengikuti dirinya.
Dengan cepat ia memimpin mereka berlari menuju arah Ye Yunfei, mengikuti rute yang sebelumnya telah dijelaskan melalui pesan telepati. Dengan demikian para sandera dari kedua belah pihak mulai berlari menyelamatkan diri menuju arah masing-masing. Banyak dari mereka sebenarnya mengalami luka akibat perlakuan selama menjadi tawanan. Namun dalam situasi yang mendesak seperti ini, tidak seorang pun peduli terhadap rasa sakit yang mereka rasakan. Sementara itu, kedua belas tetua dari alam gua surga tidak tinggal diam. Mereka secara diam-diam mengirimkan pesan telepati kepada pasukan dari masing-masing kekuatan mereka. Dalam pesan tersebut mereka memberi instruksi agar semua orang bersiap. Setelah para sandera berhasil diamankan, mereka akan segera melancarkan serangan gabungan untuk menerobos formasi dan langsung menghadapi Ye Yunfei. Akibatnya pasukan dari 4 kekuatan besar beserta pasukan afiliasi mereka semuanya bersiap siaga. Mereka menunggu kesempatan untuk bergerak kapan saja. Pada saat yang sama, kedua belas tetua itu juga terus mengirimkan pesan telepati kepada para sandera yang sedang berlari. Mereka mendesak agar para sandera tersebut mempercepat langkah mereka. Suasana di sekitar tempat itu menjadi semakin tegang. Tidak ada seorang pun yang berbicara lagi. Semua orang dapat merasakan firasat akan datangnya malapetaka besar. Para sandera dari kedua belah pihak terus berlari dengan kecepatan penuh. Di belakang Ye Yunfei, salah satu diaken dari Akademi Penjaga berbisik dengan suara pelan. Ia merasa bahwa pihak lawan tampaknya akan segera bergerak. Ketujuh diaken bersama lebih dari 100 siswa yang berdiri di belakang Ye Yunfei merasakan campuran emosi yang rumit. Mereka kagum terhadap keberanian Ye Yunfei, tetapi pada saat yang sama mereka juga merasa sangat cemas menghadapi situasi yang berbahaya ini. Namun Ye Yunfei tetap terlihat sangat tenang. Ia mengatakan dengan suara rendah bahwa mereka tidak perlu khawatir karena ia tahu apa yang sedang ia lakukan. Meskipun para sandera berlari dengan sekuat tenaga, kecepatan kedua kelompok tersebut ternyata hampir sama. Akhirnya mereka bertemu di tepi dari 108 formasi besar yang melindungi Ye Yunfei. Lokasi pertemuan itu berada di luar jangkauan formasi tersebut. Saat itulah salah satu ahli alam gua surga tiba-tiba berteriak dengan suara tajam, memberi perintah untuk mulai menyerang. Dalam sekejap, 12 ahli alam gua surga bersama pasukan dari 4 kekuatan besar serta pasukan afiliasi mereka langsung melancarkan serangan serentak. Serangan energi yang sangat besar menghujani 108 formasi besar tersebut. Formasi-formasi itu segera memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan sebagai respons terhadap serangan yang datang. Namun di bawah gempuran energi yang begitu dahsyat, retakan mulai muncul pada berbagai bagian formasi tersebut. Tidak lama kemudian formasi-formasi itu mulai meledak satu persatu. Setelah hanya beberapa tarikan napas saja, pertahanan yang sebelumnya begitu kokoh mulai runtuh. Puluhan formasi besar hancur dalam sekejap. Bahkan susunan ilusi yang dibuat oleh Humiao juga terus dihancurkan oleh kekuatan serangan gabungan tersebut. Pada saat itu 12 ahli alam gua surga bergerak secara bersamaan. Mereka melesat ke arah Ye Yunfei dengan kecepatan yang luar biasa. Sementara itu, pasukan dari Akademi Penjaga memang telah memasuki area formasi, namun mereka masih berada beberapa ribu meter dari puncak gunung tempat Ye Yunfei berdiri. Para ahli alam gua surga memahami bahwa selama Ye Yunfei belum bergabung dengan orang-orang dari Akademi Penjaga, mereka masih memiliki kesempatan untuk menyerangnya. Namun tiba-tiba sesuatu yang tak terduga terjadi. Dipimpin oleh Diakon Seng, ratusan orang dari Akademi Penjaga berlari menuju sebuah area datar di pegunungan tersebut dan berhenti di sana. Tiba-tiba sebuah formasi muncul di tanah datar itu. Formasi tersebut ternyata merupakan susunan teleportasi. Dalam sekejap kekuatan teleportasi yang kuat menyelimuti ratusan anggota Akademi Penjaga tersebut. Ruang di sekitar mereka terkoyak dan mereka dipindahkan secara langsung menuju tempat Ye Yunfei berada. Pada saat berikutnya ratusan orang dari Akademi Penjaga telah muncul tepat di samping Ye Yunfei. Melihat hal itu, Ye Yunfei segera berkata bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Ia melambaikan tangannya dan langsung memindahkan semua orang tersebut ke dalam menara ilusi. Setelah itu Ye Yunfei menatap 12 tetua yang sedang menyerangnya dengan tatapan penuh ejekan. Pada saat yang sama, 108 formasi besar akhirnya benar-benar dihancurkan oleh serangan gabungan musuh. 12 ahli alam gua surga melesat menuju Ye Yunfei seperti 12 bola meriam yang ditembakkan dengan kecepatan luar biasa. 12 gelombang energi mengerikan menyapu langit seperti tsunami yang hendak menelan segala sesuatu. Namun Ye Yunfei hanya mencibir dingin. Ia memperingatkan bahwa jika mereka berani menyerang benteng cabang Akademi Penjaga lagi, maka ia bersumpah akan memusnahkan seluruh benteng cabang milik keempat kekuatan tersebut tanpa menyisakan satu orang pun. Begitu selesai berbicara, Ye Yunfei segera mengaktifkan jubah bayangan surgawi.
Tubuhnya menghilang ke dalam ruang dan lenyap tanpa jejak. Beberapa saat kemudian 12 serangan mengerikan itu tiba di tempat Ye Yunfei sebelumnya berdiri. Puncak gunung tersebut langsung hancur berkeping-keping. Batu dan puing beterbangan ke langit sementara seluruh wilayah bergetar hebat. Tidak lama kemudian 12 ahli alam gua surga tiba di tempat itu. Mereka segera melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk merasakan keadaan di sekeliling. Namun tidak peduli seberapa keras mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan jejak Ye Yunfei. Kemarahan segera meledak di antara mereka. Mereka akhirnya menyadari bahwa Ye Yunfei sekali lagi berhasil melarikan diri. Bagi 12 ahli alam gua surga tersebut, kegagalan untuk menangkap seorang pemuda muda merupakan penghinaan yang sangat besar. Setelah beberapa saat, salah satu tetua berbicara dengan nada serius. Ia mengakui bahwa Ye Yunfei ternyata memiliki kemampuan formasi yang sangat tinggi dan bahkan mampu membangun susunan teleportasi. Seorang tetua lainnya mulai bertanya-tanya mengenai latar belakang sebenarnya dari Ye Yunfei. Ia bahkan menduga bahwa pemuda itu mungkin merupakan keturunan dari seorang ahli formasi yang sangat hebat. Namun salah satu tetua lainnya mendengus dingin. Baginya, tidak peduli apa latar belakang Ye Yunfei atau siapa yang mendukungnya, pemuda itu tetap harus mati karena telah berani memprovokasi mereka. Akhirnya salah satu lelaki tua memberikan perintah keras agar seluruh pegunungan Tianjin digeledah. Jika Ye Yunfei tidak ditemukan di sana, maka mereka akan mencarinya di seluruh wilayah Kekaisaran Wutang. Dengan demikian berbagai tim segera bergerak menyusuri seluruh pegunungan Tianjin untuk mencari jejak Ye Yunfei. Namun pada saat itu Ye Yunfei sebenarnya telah meninggalkan pegunungan Tianjin dan sedang menuju kembali ke Akademi Penjaga. Sehari kemudian, kabar tentang peristiwa yang terjadi di pegunungan Tianjin menyebar dengan sangat cepat ke seluruh dataran tengah. Banyak orang yang merasa terkejut dan kagum. Dalam pandangan mereka, Ye Yunfei benar-benar luar biasa. Seorang diri ia mampu membuat 4 kekuatan besar di Zhongzhou berada dalam kekacauan. Peristiwa seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya di dataran tengah. Bahkan lebih dari selusin ahli alam gua surga tidak mampu berbuat apa-apa terhadapnya dan pada akhirnya harus mengakui kegagalan mereka. Dengan demikian nama Ye Yunfei sekali lagi menjadi pusat perhatian dan perbincangan di seluruh dataran tengah. Sementara itu, suasana di Akademi para penjaga juga sedang dipenuhi berbagai gejolak. Di dalam ruang dewan utama, hampir semua petinggi Akademi telah berkumpul. Di sana hadir Jie Changkong, 6 tetua dari Akademi Penjaga, Dekan Shangguan, Dekan You, serta sejumlah besar tetua dan diaken biasa. Aula besar itu terasa sangat hikmat dan penuh tekanan. Semua mata yang berada di dalam ruangan itu tertuju pada satu orang, Ye Yunfei. Para petinggi akademi tidak dapat menahan keterkejutan mereka ketika mengingat semua tindakan yang telah dilakukan Ye Yunfei selama periode terakhir ini. Dalam waktu yang sangat singkat, pemuda itu telah menimbulkan kekacauan besar di seluruh dataran tengah. Ye Yunfei berdiri dengan tenang di tengah aula. Ia kemudian mengangkat tangannya dan dengan gerakan santai melepaskan lebih dari 100 cincin spasial. Cincin-cincin spasial itu melayang di udara sebelum berhenti tepat di depan Jie Changkong. Di dalam cincin-cincin tersebut tersimpan berbagai barang berharga dalam jumlah yang sangat besar. Semua itu merupakan hasil rampasan dari berbagai benteng cabang milik 4 kekuatan besar yang telah dihancurkan oleh Ye Yunfei. Setiap kali Ye Yunfei menyerang dan menghancurkan cabang milik keluarga Feng Yun, klan Xiao, sekte angin ilahi, atau sekte api surgawi, ia selalu menjarah seluruh sumber daya yang ada di tempat itu. Jika semua hasil rampasan itu dijumlahkan, nilainya benar-benar sangat mengerikan. Ye Yunfei menyatakan bahwa semua aset tersebut dapat digunakan sebagai sumber daya bagi perkembangan akademi. Mendengar hal itu, Jie Changkong mengangguk perlahan lalu menerima lebih dari 100 cincin spasial tersebut. Ia memahami dengan jelas kondisi akademi penjaga saat ini. Dalam beberapa waktu terakhir, banyak benteng cabang akademi telah dihancurkan oleh berbagai kekuatan besar, menyebabkan kerugian yang sangat besar. Akademi sangat membutuhkan sumber daya untuk mempertahankan operasionalnya secara normal. Setelah menerima cincin-cincin tersebut, Jie Changkong menyampaikan bahwa untuk sementara waktu sebaiknya Ye Yunfei tetap berada di akademi. Menurutnya, keluarga Feng Yun dan berbagai kekuatan lain kemungkinan besar akan terus mencari masalah dengan Ye Yunfei. Dekan Shangguan juga menyatakan hal yang sama. Dalam pandangannya, selama Ye Yunfei tetap berada di dalam akademi penjaga, pihak lawan kemungkinan besar tidak akan berani datang membuat keributan di tempat itu. Hal itu bukan tanpa alasan. Sebelumnya, 7 ahli tingkat 5 dari alam gua surga pernah menerobos masuk ke akademi penjaga untuk menyerang. Namun pada akhirnya mereka semua terluka parah dan terpaksa melarikan diri dalam keadaan sangat menyedihkan.
Bahkan Xiao Zuyuan, salah satu pemimpin klan Xiao, hampir kehilangan nyawanya dalam kejadian itu. Tubuhnya hanya tersisa setengah dan hingga sekarang ia masih belum pulih sepenuhnya serta memilih mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-lukanya. Dengan situasi seperti itu, tentu saja tidak ada pihak yang berani menerobos masuk ke Akademi Penjaga dengan mudah lagi. Ye Yunfei hanya mengangguk santai ketika mendengar saran tersebut. Namun pada saat itu Dekan You tiba-tiba berbicara mengenai sebuah masalah yang cukup serius. Ia menjelaskan bahwa dalam beberapa hari terakhir, banyak siswa elit Akademi Penjaga telah meninggalkan Akademi satu persatu. Hampir semua siswa yang berasal dari keluarga besar seperti Feng Yun, Xiao, dan Su telah pergi. Bahkan beberapa mahasiswa dari organisasi terkenal juga memilih meninggalkan akademi. Secara keseluruhan, hampir setengah dari siswa elit akademi telah pergi. Mendengar hal itu, suasana di aula langsung menjadi hening. Para petinggi akademi sebenarnya sudah mengetahui kabar tersebut, namun tetap sulit bagi mereka untuk menerimanya. Salah satu tetua kemudian menambahkan bahwa saat ini di seluruh dataran tengah sedang beredar rumor yang menyatakan bahwa Akademi Penjaga tidak lagi layak menjadi kekuatan besar. Menurut rumor tersebut, kekuatan Akademi akan terus menurun hingga akhirnya tersingkir dari jajaran kekuatan utama di Zhongzhou. Selain itu, banyak siswa elit yang meninggalkan Akademi diketahui telah bergabung dengan sekte angin ilahi dan sekte api surgawi. Mendengar hal itu, seorang tetua lain langsung mengungkapkan kemarahannya. Dalam pandangannya, kedua sekte tersebut jelas sedang memanfaatkan situasi sulit Akademi Penjaga untuk merebut para jenius muda yang dimiliki Akademi. Memang sejak lama sekte angin ilahi dan sekte api surgawi selalu bersaing dengan Akademi Penjaga dalam rekrut para jenius muda di benua tengah. Sekarang mereka semakin agresif setelah melihat kondisi Akademi yang sedang melemah. Bahkan seorang diaken mengungkapkan bahwa kedua sekte tersebut secara terbuka menyatakan bahwa mereka menyambut para siswa Akademi Penjaga untuk bergabung dengan sekte mereka. Bagi banyak orang, hal itu merupakan upaya terang-terangan untuk mencuri para siswa elit akademi. Namun Jie Changkong hanya menghela napas panjang. Menurutnya, Akademi Penjaga tidak akan memaksa siapapun untuk tetap tinggal. Ia mengingatkan bahwa tujuan awal pendirian Akademi Penjaga oleh pendirinya adalah untuk membina bakat-bakat luar biasa bagi seluruh benua Tianxuan, bukan semata-mata demi kepentingan akademi itu sendiri. Karena itu setiap siswa memiliki kebebasan untuk pergi atau tetap tinggal tanpa melanggar peraturan akademi. Meskipun begitu, tetap saja sulit bagi para petinggi akademi menerima kenyataan bahwa setengah dari siswa elit yang telah mereka bina dengan susah payah kini telah pergi. Suasana di aula menjadi semakin suram. Namun tiba-tiba Ye Yunfei tersenyum tipis. Ia mengatakan bahwa jika mereka ingin pergi, biarkan saja. Tidak ada yang perlu disesali. Menurutnya, orang-orang yang hatinya tidak berada di Akademi Penjaga tidak akan membawa manfaat bagi akademi meskipun mereka tetap tinggal. Bahkan Ye Yunfei menyatakan bahwa para siswa yang disebut elit itu sebenarnya bukanlah elit di matanya. Kepergian mereka justru tidak menyebabkan kerugian besar bagi akademi. Sebaliknya, hal itu membuat komunitas siswa menjadi lebih murni karena sebagian besar yang tetap tinggal adalah orang-orang yang benar-benar menghargai akademi. Ucapan tersebut membuat semua orang di aula menatap Ye Yunfei dengan heran. Mereka merasa bahwa pernyataan tersebut terdengar seperti kata-kata penghiburan yang dipaksakan. Namun Ye Yunfei kemudian mengangkat tangannya sekali lagi. Lebih dari 200 lembar giok teknik kultivasi muncul dan melayang di udara di depan Jie Changkong. Ia menjelaskan bahwa semua teknik dan keterampilan bela diri yang tercatat dalam prasasti penjaga telah ia ukir ke dalam lempengan giok tersebut. Jumlahnya mencapai lebih dari 500 jenis teknik. Sebelumnya, dalam kompetisi pemahaman prasasti bagi siswa baru, Ye Yunfei telah berhasil memahami 300 teknik. Ditambah dengan 200 teknik lainnya yang ia pahami kemudian, totalnya menjadi lebih dari 500. Mendengar hal itu, seluruh petinggi akademi langsung terkejut luar biasa. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Ye Yunfei telah menguasai begitu banyak teknik dari prasasti penjaga. Jie Changkong bahkan tertawa keras karena kegembiraan. Dengan adanya ratusan teknik baru tersebut, fondasi Akademi Penjaga akan meningkat secara drastis. Dekan Shangguan juga menyatakan bahwa semakin sulit sebuah teknik dalam prasasti untuk dipahami, maka semakin tinggi pula tingkatnya. Artinya 200 teknik tambahan tersebut kemungkinan besar memiliki level yang jauh lebih tinggi dan kekuatan yang lebih hebat. Mendengar hal itu, para petinggi akademi menjadi semakin bersemangat. Setelah itu, Ye Yunfei mengatakan bahwa ia ingin menggunakan sejumlah ramuan yang tersimpan di akademi. Jie Changkong langsung mengizinkannya tanpa ragu. Bahkan ia mengatakan bahwa Ye Yunfei dapat mengambil apapun yang ia butuhkan dari gudang harta akademi tanpa perlu meminta izin lagi.
Kontribusi Ye Yunfei terhadap akademi memang sudah terlalu besar. Setelah itu, Ye Yunfei pergi ke ruang penyimpanan harta akademi dan mengambil sejumlah besar ramuan spiritual serta berbagai ramuan berharga lainnya. Sebagai salah satu kekuatan terkemuka di Zhongzhou, akademi penjaga memiliki persediaan ramuan yang sangat banyak dan berkualitas tinggi. Setelah selesai dari sana, Ye Yunfei pergi menuju kawasan mahasiswa baru dan tiba di halaman kecil milik Wu Heishan. Tidak lama kemudian ia mengumpulkan Wu Heishan, Xiao Hui, Yuan Dayong, Du Guhuan, dan Wen Zi. Ia kemudian mengatakan bahwa untuk jangka waktu tertentu mereka akan dikirim ke tempat terpencil untuk berlatih. Wen Zi langsung merasa penasaran mengenai tempat tersebut, namun Ye Yunfei hanya tertawa dan mengatakan bahwa mereka akan mengetahuinya saat tiba di sana. Dengan lambaian tangan, Ye Yunfei memindahkan kelima orang itu ke dalam menara ilusi. Di dalam menara tersebut, Ye Yunfei meminta mereka untuk berkultivasi dengan tekun menggunakan teknik yang telah ia ajarkan kepada masing-masing dari mereka. Ketika Xiao Hui bertanya berapa lama mereka harus berkultivasi di tempat itu, Ye Yunfei menjawab dengan santai bahwa kemungkinan besar mereka harus tinggal di sana setidaknya selama beberapa tahun. Mendengar jawaban tersebut, kelima orang itu langsung terkejut. Namun Ye Yunfei hanya mengatakan bahwa mereka harus mengikuti instruksinya. Wu Heishan bahkan dengan penuh semangat menyatakan bahwa ia akan mendengarkan semua perintah Ye Yunfei tanpa ragu. Setelah memberikan beberapa nasihat terakhir, Ye Yunfei meninggalkan menara ilusi. Selama beberapa hari berikutnya, Ye Yunfei dan Huang Xiang memfokuskan diri pada pemurnian pil. Di bawah bimbingan Ye Yunfei, kemampuan alkimia Huang Xiang meningkat pesat. Ia kini mampu mengendalikan 4 kuali pil sekaligus untuk memurnikan pil. Sementara itu, Ye Yunfei sendiri mampu mengendalikan 10 kuali pil secara bersamaan. Dengan kemampuan tersebut, kecepatan pemurnian pil mereka menjadi sangat luar biasa. Dalam beberapa hari saja mereka berhasil memurnikan sejumlah besar pil dan ramuan berharga. Bahkan hampir setengah dari persediaan ramuan di gudang harta akademi telah digunakan oleh Ye Yunfei. Namun sebagai gantinya, jumlah pil dan ramuan berharga yang berhasil mereka hasilkan juga sangat besar. Pada suatu hari, Ye Yunfei kembali memanggil para petinggi akademi ke ruang dewan. Ketika semua orang telah berkumpul, Ye Yunfei melambaikan tangannya. Ribuan botol giok tiba-tiba muncul di udara dan memenuhi seluruh aula. Botol-botol tersebut berisi berbagai pil dan ramuan berharga yang baru saja mereka hasilkan. Seluruh aula langsung dipenuhi aroma obat yang sangat kuat dan menyegarkan. Melihat pemandangan tersebut, Jie Changkong, 6 tetua akademi, Dekan Shangguan, dan Dekan You langsung terkejut luar biasa. Mata mereka membelalak lebar dengan ekspresi tidak percaya ketika melihat ribuan botol giok yang memenuhi aula. Di dalam aula Dewan Akademi Penjaga yang luas, ribuan botol giok yang melayang di udara memancarkan aroma obat yang begitu kuat hingga memenuhi seluruh ruangan. Aroma tersebut terasa hangat dan menenangkan, seolah-olah setiap napas yang dihirup mampu membersihkan tubuh dari kelelahan. Jie Changkong, bersama 6 tetua Akademi Penjaga, Dekan Shangguan, Dekan You, serta para tetua dan diaken lainnya, menatap botol-botol giok itu dengan mata terbelalak. Mereka mulai mencoba mengenali jenis-jenis pil yang tersimpan di dalamnya. Beberapa di antara mereka mulai menyebutkan nama-nama pil tersebut dengan suara yang penuh keterkejutan. Di antara pil yang mereka kenali terdapat pil roh tingkat 8, pil roh tingkat 9, pil berharga tingkat 1, serta pil berharga tingkat 2. Namun keterkejutan mereka tidak berhenti sampai di situ. Setelah memeriksa lebih teliti, mereka menemukan sesuatu yang jauh lebih mengejutkan. Di antara ribuan botol giok tersebut ternyata terdapat beberapa botol yang berisi pil berharga tingkat 3. Setiap botol berisi 10 pil, dan jumlah botol yang mengandung pil tingkat tersebut mencapai puluhan. Penemuan itu membuat semua orang di aula seakan membeku. Mampu memproduksi puluhan pil berharga tingkat 3 bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan sembarang orang. Bahkan di seluruh dataran tengah, dan mungkin di seluruh benua Tianshuan, hanya menara pil di dataran tengah yang dikenal memiliki sumber daya serta kemampuan untuk memproduksi pil tingkat tersebut dalam jumlah besar. Namun sekarang puluhan pil berharga tingkat 3 justru berada di aula Akademi Penjaga. Untuk beberapa saat, semua petinggi akademi hanya bisa terdiam. Mereka memandang botol-botol itu dengan ekspresi tidak percaya. Dekan Shangguan akhirnya menelan ludah dengan gugup. Ia menunjuk ke arah botol-botol yang berisi pil berharga tingkat 3 itu dan dengan suara yang sedikit bergetar menanyakan kepada Ye Yunfei apakah pil-pil tersebut benar-benar pil berharga tingkat 3. Ye Yunfei hanya tertawa santai dan mengangguk. Ia menjelaskan bahwa botol-botol tersebut memang benar berisi pil berharga tingkat 3 tanpa sedikit pun keraguan. Mendengar penegasan itu,
Keterkejutan di wajah para petinggi akademi semakin jelas terlihat. Jie Changkong kemudian bertanya dari mana Ye Yunfei memperoleh semua pil tersebut. Saat menanyakan hal itu, sebuah dugaan yang sulit dipercaya tiba-tiba muncul dalam benaknya. Ia teringat bahwa beberapa hari sebelumnya Ye Yunfei telah meminta izin untuk mengambil sejumlah ramuan dari gudang harta akademi. Seketika ia mulai bertanya-tanya apakah mungkin pil-pil yang sekarang berada di hadapan mereka sebenarnya dibuat oleh Ye Yunfei sendiri. Namun pada saat berikutnya ia langsung menolak gagasan tersebut. Dalam pikirannya, hal itu hampir mustahil. Para ahli alkimia yang mampu memurnikan pil berharga tingkat 2 dan tingkat 3 umumnya berasal dari menara pil di dataran tengah. Mereka semua adalah alkemis tua yang telah hidup selama puluhan bahkan ratusan tahun. Ye Yunfei sendiri masih terlalu muda. Mustahil baginya untuk memurnikan pil berharga dengan tingkat seperti itu. Setelah memikirkan hal tersebut, Jie Changkong akhirnya mengesampingkan dugaan awalnya. Sementara itu, Ye Yunfei tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai asal-usul pil tersebut. Ia hanya mengatakan bahwa para petinggi akademi tidak perlu terlalu memikirkan hal itu. Ia kemudian menunjuk ke 8 botol giok yang melayang di udara. Botol-botol tersebut berisi pil tingkat kesengsaraan. Jumlah pil yang ada di dalamnya mencapai 80 butir. Ye Yunfei menjelaskan bahwa pil-pil tersebut sebaiknya dibagikan kepada para diaken akademi. Menurut perhitungannya, pil tersebut akan memungkinkan para diaken untuk menembus tingkat kultivasi mereka. Setelah itu, Ye Yunfei menunjuk ke arah botol-botol yang berisi pil berharga tingkat 3. Ia menjelaskan bahwa pil pembentuk meridian tingkat 3 tersebut diperuntukkan bagi Jie Changkong serta 6 tetua akademi penjaga. Pil tersebut memang tidak dapat sepenuhnya menyembuhkan luka mereka, tetapi setidaknya dapat memperlambat perkembangan luka tersebut dan bahkan memungkinkan kondisi mereka membaik hingga batas tertentu. Mendengar penjelasan itu, Jie Changkong bersama 6 tetua akademi langsung diliputi kegembiraan yang besar. Setelah pertempuran besar sebelumnya, luka mereka memang semakin parah. Mereka bahkan tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan mendapatkan ramuan berharga seperti ini. Ye Yunfei kemudian menunjuk ke berbagai ramuan serta pil berharga lainnya yang masih melayang di udara. Ia menjelaskan bahwa semua ramuan tersebut dapat digunakan untuk membantu para siswa mencapai terobosan dalam kultivasi mereka. Karena para siswa elit lama telah meninggalkan akademi, maka sudah waktunya bagi akademi penjaga untuk melatih generasi elit yang baru. Mendengar hal itu, Jie Changkong tampak jauh lebih optimis. Ia menyatakan bahwa mereka memang harus mulai membina generasi baru para elit akademi. Ye Yunfei kemudian menambahkan bahwa setelah Jie Changkong dan 6 tetua akademi pulih sepenuhnya dari luka mereka, akademi penjaga tidak hanya akan bangkit kembali, tetapi bahkan dapat menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Ucapan tersebut membuat semua orang di aula menatap Ye Yunfei dengan ekspresi terkejut. Namun setelah beberapa saat, keraguan kembali muncul di wajah mereka. Semua orang tahu bahwa luka yang diderita oleh Jie Changkong dan 6 tetua akademi sangat serius. Penyembuhannya bukanlah hal yang mudah. Jie Changkong sendiri hanya bisa tersenyum pahit. Ia menjelaskan bahwa luka mereka memang sangat sulit disembuhkan sepenuhnya. Namun Ye Yunfei dengan tenang mengatakan bahwa sebenarnya tidak sulit bagi mereka untuk pulih dari luka tersebut. Yang mereka butuhkan hanyalah beberapa jenis obat berharga tertentu. Jika obat-obatan itu berhasil didapatkan, luka mereka bahkan dapat sembuh dengan cepat. Ucapan itu membuat semua orang di aula hampir melompat dari tempat duduk mereka. Mereka menatap Ye Yunfei dengan penuh keterkejutan. Setelah beberapa saat terdiam, Jie Changkong menarik napas panjang dan bertanya dengan serius apakah benar luka mereka bisa disembuhkan sepenuhnya. Ye Yunfei mengangguk tanpa ragu. Ia menjelaskan bahwa sebenarnya ada 2 cara untuk membantu mereka pulih. Cara pertama adalah dengan memberikan sejumlah pil berharga tingkat 2 dan tingkat 3 kepada mereka, lalu mengajarkan teknik khusus untuk membantu proses pemulihan. Dengan perawatan yang tepat, luka mereka akan sembuh sepenuhnya dalam waktu sekitar 9 tahun. Cara kedua jauh lebih cepat. Mereka hanya perlu meminum 1 pil urat surgawi sumsum giok. Namun pil tersebut merupakan pil berharga tingkat 4 yang membutuhkan beberapa bahan obat tingkat 4 yang sangat langka. Menurut Ye Yunfei, kemungkinan besar bahan-bahan tersebut hanya dapat ditemukan di menara pil Zhongzhou. Mendapatkannya tentu bukan perkara mudah. Mendengar penjelasan itu, tubuh Jie Changkong serta 6 tetua akademi langsung gemetar karena kegembiraan. Mereka kembali menanyakan apakah benar luka mereka bisa sembuh sepenuhnya. Ye Yunfei sekali lagi mengangguk dengan tenang. Bahkan jika mereka menggunakan metode pertama sekalipun, ia menjamin luka mereka akan sembuh total dalam waktu 9 tahun. Mendengar jawaban itu, Jie Changkong tidak dapat menahan tawa bahagia.
Semua rasa frustrasi yang ia rasakan selama beberapa hari terakhir seakan menghilang seketika. 6 tetua akademi bahkan hampir meneteskan air mata karena terharu. Dekan Shangguan dan Dekan You juga tertawa penuh semangat. Mereka yakin bahwa selama Jie Changkong dan para tetua pulih, Akademi Penjaga akan tetap menjadi kekuatan utama di Zhongzhou. Setelah itu Jie Changkong bertanya kepada Ye Yunfei mengenai bahan obat tingkat 4 yang diperlukan untuk membuat pil urat surgawi sumsum giok. Ye Yunfei kemudian menyebutkan 4 jenis ramuan yang sangat langka, bunga merah biru, ramuan keabadian, jamur matahari emas, serta buah bodhi. Mendengar nama-nama tersebut, Jie Changkong hanya bisa tertawa canggung. Ia pernah mendengar tentang ramuan keabadian dan jamur matahari emas, tetapi belum pernah mendengar tentang bunga merah biru maupun buah bodhi. Para petinggi akademi lainnya juga menggelengkan kepala karena tidak mengenal ramuan tersebut. Ye Yunfei kemudian mengatakan bahwa mereka bisa mencari solusinya secara perlahan. Setelah itu, Ye Yunfei mulai menjelaskan secara rinci fungsi serta kegunaan berbagai ramuan dan pil yang berada di aula tersebut. Banyak di antara ramuan tersebut merupakan bahan yang hanya ditemukan di benua Tianxuan, sehingga para petinggi akademi tidak semuanya mengenalinya. Mendengar penjelasan Ye Yunfei, Jie Changkong, 6 tetua akademi, Dekan Shangguan, serta Dekan You semuanya mendengarkan dengan sangat serius, seperti murid-murid yang sedang belajar dari seorang guru. Kepercayaan mereka terhadap Ye Yunfei sekarang telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Setelah semua ramuan tersebut diidentifikasi, Dekan Shangguan dan Dekan You segera mengambil sebagian besar pil dan ramuan berharga itu untuk dibagikan kepada para tetua, diaken, serta sejumlah siswa yang akan menerima pelatihan khusus. Sementara itu, Jie Changkong bersama 6 tetua akademi langsung mengambil pil pembentuk meridian tingkat 3 yang diberikan Ye Yunfei dan kembali ke tempat pengasingan mereka untuk segera meminumnya. Sebenarnya para petinggi akademi masih sangat penasaran dari mana Ye Yunfei memperoleh begitu banyak ramuan dan pil berharga. Namun mereka juga memahami bahwa Ye Yunfei tidak berniat menjelaskan hal tersebut. Karena itu mereka tidak berani bertanya lebih jauh. Setelah semua urusan di ruang dewan selesai, Ye Yunfei kembali ke puncak gunung tempat tinggalnya. Ia memasuki ruang kultivasi miliknya dengan langkah tenang, lalu segera masuk ke dalam menara ilusi. Di dalam menara ilusi yang luas dan sunyi, Ye Yunfei pertama-tama mencari Wu Heishan serta 4 orang lainnya. Ketika menemukan mereka, ia memberikan sejumlah ramuan sebagai sumber daya untuk membantu kultivasi mereka. Sejak dipindahkan ke dalam menara ilusi oleh Ye Yunfei, Wu Heishan, Xiao Hui, Yuan Dayong, Du Guhuan, dan Wen Zi memang tinggal di tempat itu. Selama berada di sana mereka berkultivasi dengan sangat tekun, tidak sedikit pun mengecewakan harapan Ye Yunfei. Setelah memastikan bahwa kelima orang tersebut memiliki cukup sumber daya untuk berkultivasi, Ye Yunfei pergi mencari tempat yang tenang di dalam menara ilusi. Ia kemudian duduk bersila dengan tenang. Dalam keheningan itu, Ye Yunfei mulai merenung. Ia menyadari bahwa krisis yang menimpa Akademi Penjaga untuk sementara waktu telah berakhir. Dengan adanya prasasti penjaga, Ye Yunfei yakin bahwa berbagai kekuatan teratas di Zhongzhou tidak akan berani menyerang Akademi Penjaga dengan mudah lagi. Setelah memikirkan hal itu, Ye Yunfei mulai memikirkan rencana kultivasinya sendiri. Di dalam pikirannya, ia meninjau kembali semua teknik dan keterampilan bela diri yang telah ia kuasai. Ia menyadari bahwa teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi telah ia kuasai hingga tingkat ke-6. Untuk melangkah ke tingkat berikutnya, ia membutuhkan jumlah esensi darah yang sangat besar serta kualitas yang jauh lebih tinggi. Dalam hal energi spiritual, Ye Yunfei saat ini berada pada tahap pertengahan alam pembentukan fondasi. Selain itu, ia juga hampir mencapai alam 1 yang dalam kitab suci 9 yang. Namun Ye Yunfei merasa tidak perlu terburu-buru dalam mengembangkan energi spiritual. Ia percaya bahwa kemajuan dalam hal itu sebaiknya dibiarkan berkembang secara alami. Setelah memikirkan hal tersebut, Ye Yunfei menyimpulkan bahwa dalam waktu dekat ia harus fokus pada pengembangan 4 teknik utama, yaitu tubuh kayu kaisar biru, roda totem 9 istana, teknik keabadian 18 jiwa, serta tinju pembunuh dewa iblis sejati. Di dalam pikirannya, Ye Yunfei terus meninjau satu persatu teknik tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk memulai dari jurus tinju pembunuh dewa iblis sejati. Teknik tersebut merupakan seni bela diri yang diwariskan oleh klan iblis sejati. Sementara itu, teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi juga merupakan metode kultivasi utama dari klan yang sama. Karena Ye Yunfei telah menguasai teknik penguatan tubuh penggabungan darah iblis surgawi hingga tingkat ke-6 dan memiliki kekuatan fisik lebih dari 10 juta jin, maka jika ia juga menguasai teknik tinju pembunuh dewa iblis sejati secara mendalam, kekuatan tempurnya pasti akan meningkat drastis. Dengan pikiran itu,
Ye Yunfei mulai berlatih jurus ke-6 dari teknik tersebut, yaitu tinju suara iblis. Teknik ini sangat unik. Ketika dikuasai sepenuhnya, setiap pukulan yang dilepaskan akan menghasilkan getaran frekuensi tinggi. Gaya internal di dalam pukulan tersebut akan bergetar dan bertabrakan dengan sangat cepat sehingga menciptakan kekuatan cekik, pengeboran, robekan, dan penetrasi yang sangat mengerikan. Selain itu, teknik ini juga akan menghasilkan jeritan menyeramkan yang terdengar seperti suara iblis. Suara tersebut mampu mengguncang mental musuh, membuat mereka merasa takut dan kehilangan ketenangan. Bahkan dalam kondisi tertentu, teknik ini dapat memunculkan energi iblis berwarna hitam pekat yang menyelimuti lawan. Ketika diselimuti energi tersebut, musuh akan merasa seolah-olah jatuh ke dalam dunia iblis yang mengerikan sehingga tubuh mereka gemetar ketakutan. Sementara Ye Yunfei tenggelam dalam kultivasinya di Menara Ilusi, di luar sana Akademi Penjaga juga mengalami perubahan besar. Di sebuah puncak gunung di dalam akademi, seorang diaken sedang berkultivasi dengan penuh kesungguhan di dalam ruang rahasia. Tiba-tiba gelombang energi spiritual yang sangat kuat meledak dari tubuhnya dan mengguncang seluruh ruangan. Diaken tersebut langsung tertawa keras karena kegembiraan. Ia akhirnya berhasil menembus kemacetan kultivasi yang telah menahannya selama 8 tahun dan mencapai tahap menengah dari alam cairan mendalam. Menurutnya, pil berharga yang diberikan oleh Dekan Shangguan benar-benar memiliki efek luar biasa. Pada saat yang hampir bersamaan, di puncak gunung lain di dalam akademi, sebuah ruangan rahasia juga dipenuhi oleh ledakan energi spiritual. Seorang tetua berhasil menembus batasan kultivasinya dan mencapai tahap akhir alam cairan mendalam. Ia tertawa penuh kegembiraan di dalam ruang kultivasinya. Tidak lama kemudian, seorang siswa baru di puncak gunung lainnya juga berteriak kegirangan setelah berhasil mencapai tahap awal alam cairan mendalam. Peristiwa serupa terus terjadi di berbagai bagian Akademi Penjaga. Para tetua, diaken, dan siswa biasa mulai menembus batas kultivasi mereka satu persatu. Seluruh akademi dipenuhi oleh suara tawa dan teriakan penuh kegembiraan. Melihat perubahan tersebut, Jie Changkong bersama 6 tetua akademi, Dekan Shangguan, Dekan You, serta para petinggi lainnya keluar dari ruang kultivasi mereka dan melayang di udara. Salah satu tetua dari Panti Jompo Akademi berkata dengan penuh semangat bahwa pil dan ramuan yang diberikan oleh Ye Yunfei benar-benar sangat efektif. Dekan Shangguan kemudian menyatakan bahwa dalam beberapa hari terakhir saja sudah ada 6 tetua, 15 diaken, serta lebih dari 200 siswa yang berhasil mencapai terobosan dalam kultivasi mereka. Selain itu, ia merasa bahwa gelombang terobosan ini belum berakhir. Dekan You juga mengangguk setuju dan mengatakan bahwa kekuatan keseluruhan Akademi Penjaga telah meningkat secara signifikan. Jie Changkong kemudian menarik napas dalam-dalam dan menyatakan bahwa semua perubahan tersebut terjadi berkat Ye Yunfei. Akademi Penjaga tidak hanya berhasil menghindari kemunduran, tetapi bahkan berpotensi menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Para petinggi lainnya juga mengangguk setuju. Dengan perkembangan seperti ini, mereka percaya bahwa Akademi Penjaga akan menjadi semakin kuat dalam waktu dekat. Pada saat itu Dekan Shangguan tiba-tiba bertanya mengenai kondisi Jie Changkong dan 6 tetua akademi setelah meminum pil pembentuk meridian tingkat 3 yang diberikan oleh Ye Yunfei. Jie Changkong tersenyum dan menjelaskan bahwa pil tersebut memang sangat efektif. Luka-luka yang ia derita mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. 6 tetua akademi lainnya juga mengangguk puas. Mereka merasa sangat senang dengan hasil tersebut. Sementara itu di dalam Menara Ilusi, waktu terus berlalu dengan tenang. Tanpa terasa setengah bulan telah berlalu di dunia luar. Pada suatu saat Ye Yunfei membuka matanya dengan senyum puas. Ia akhirnya berhasil menguasai jurus tinju suara iblis. Setelah itu ia memutuskan untuk mulai berlatih gerakan ke-6 dari teknik keabadian 18 jiwa. Teknik ini merupakan metode kultivasi kekuatan jiwa yang sangat tinggi tingkatnya. Seperti yang diketahui, teknik kultivasi kekuatan jiwa jauh lebih sulit dibandingkan teknik kultivasi energi spiritual atau teknik penguatan tubuh. Karena itu tingkat kesulitan dari teknik keabadian 18 jiwa juga sangat luar biasa. Butuh waktu 2 tahun bagi Ye Yunfei untuk akhirnya menguasai gerakan ke-6 teknik tersebut. Namun karena aliran waktu di dalam Menara Ilusi berbeda dengan dunia luar, 2 tahun di dalam menara hanya setara dengan sekitar 10 hari di dunia luar. Setelah menguasai gerakan ke-6 tersebut, kekuatan jiwa Ye Yunfei meningkat dengan sangat signifikan. Kini jangkauan persepsi kekuatan jiwanya mencapai sekitar 500.000 meter. Dengan kekuatan jiwa seperti itu, teknik pedang jiwa surgawi serta satu pikiran menciptakan iblis yang ia gunakan akan menjadi jauh lebih kuat. Menurut perkiraan Ye Yunfei, pedang jiwa surgawi miliknya sekarang dapat memberikan efek menakutkan bahkan kepada para ahli alam cairan mendalam tahap menengah.
Bahkan para ahli tahap akhir alam cairan mendalam pun kemungkinan akan mengalami gangguan mental ketika terkena serangan tersebut. Namun ketika memikirkan tubuh kayu kaisar biru serta roda totem 9 istana, Ye Yunfei tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Kedua teknik tersebut membutuhkan sumber daya kultivasi yang sangat besar. Tubuh kayu kaisar biru membutuhkan sejumlah besar bahan atribut kayu yang sangat langka. Sementara roda totem 9 istana membutuhkan energi dari 9 atribut yang berbeda. Ye Yunfei menyadari bahwa sumber daya yang diperlukan untuk kedua teknik tersebut sangat sulit diperoleh dalam jumlah besar. Ia juga memahami bahwa ia tidak mungkin terus mengambil sumber daya dari gudang Akademi Penjaga karena sumber daya tersebut juga diperlukan oleh puluhan ribu siswa akademi. Akhirnya Ye Yunfei menghela napas pelan. Ia menyadari bahwa untuk meningkatkan kekuatannya lebih jauh, ia harus meninggalkan akademi dan mencari sumber daya kultivasi di luar. Bagi Ye Yunfei, meningkatkan kekuatan adalah hal yang paling penting. Keinginannya untuk merebut kembali tahta Kaisar Langit tetap menjadi tujuan terbesar dalam hidupnya. Setelah memikirkan semua itu, Ye Yunfei akhirnya membuat keputusan. Ia akan meninggalkan akademi untuk sementara waktu dan mencari sumber daya yang diperlukan untuk mengembangkan tubuh kayu kaisar biru serta roda totem 9 istana. Tempat pertama yang ingin ia tuju adalah Menara Pil Dataran Tengah, karena di sanalah kemungkinan besar ia dapat menemukan ramuan obat tingkat 4 yang dibutuhkan untuk memurnikan pil urat surgawi Sumsum Giok. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak dari awal sampai akhir video ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin.